Selamat datang di Fase Farmasi Sharing Edition, podcast Puskesat yang bakal bahas tentang farmasi dan sekolah farmasi. Nah, teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih siapa bintang tamu fase episode pertama ini? Pasti kepala sekolah. Ya, bener banget. Bintang tamu episode pertama ini, kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah SMK Farmasi Puskesat, yaitu Bapak Letkol CKM APT Herumukti SSI M-Farm. Penasaran kan guys, apa aja yang bakal kita bahas? Tapi sebelum itu ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Fadiana sebagai host dari fase episode pertama ini. Nah guys, langsung saja kita tonton podcastnya. Check it out. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh Bapak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Terima kasih. Saya Letkol CKM APT Herumukti Magister Farmasi, Kepala SMA Farmasi Puskesat. Oke Bapak, terima kasih untuk kenalan singkatnya. Langsung saja ya Pak dan teman-teman sekalian yang mendengarkan, kita masuk ke pertanyaan. Tetapi mungkin boleh kali dari Bapak Hermukti untuk menceritakan bagaimana nih latar belakang pendidikan Bapak. Oke ya, jadi anak-anakku sekalian, ini latar belakang pendidikan itu memang penting ya untuk melihat track record maupun kemampuan akademik. Biasanya background-nya adalah latar belakang pendidikan ya katanya. Nah, Bapak sendiri pendidikan dasar itu dari SSD, SMP, SMA gitu, menengah, itu di Subang, Jawa Barat. Ya. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Padjadjaran, Fakultas Farmasi, ya, lulus tahun 96. Kemudian melanjutkan program profesi, masih di Unpad, apoteker tahun 97. Setelah itu tahun 2000 masuk ke dalam Dinas Pendidikan Militer. Nah, setelah bertugas ke sana kemari, akhirnya tahun 2017 bisa menyelesaikan pendidikan S2 di Farmasi Universitas Indonesia. Jadi rentangnya cukup jauh ya, dan sekarang masih lanjut dengan studi S3 insya Allah on the way. Oh ya, kalau boleh tahu studi S3-nya ini di universitas mana nih Pak? Sama, Universitas Indonesia. Oh, masih di Universitas Indonesia. Amin ya Pak, semoga lulus dengan kategori terbaik ya Pak. Mudah-mudahan, amin. Lanjut ya Pak. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memanajemen dan mengelola SMK Farmasi Puskesat ini Pak? Ya, SMK itu ibarat kapal ya, kapal yang sedang berlayar menuju Pulau Harapan. Nah, untuk mengendarai kapal itu perlu dirijen ya, atau perlu nakoda begitu. Jadi kepala sekolah itu fungsinya adalah sebagai nakoda. Dia adalah yang mengarahkan kapal menuju satu titik dan juga mengorganisasikan seluruh kru yang ada di dalam kapal agar bekerja seiring sejalan mencapai tujuan yang akan diharapkan. Lalu akan menuju ke Pulau Harapan atau pulau yang diimpikan. Nantinya ada seluruh personil beserta seluruh krunya, siswa dalam hal ini berangkat bersama-sama menuju prestasi yang akan datang. Tujuan Bapak untuk menyatukan seluruh staf siswa untuk satu tujuan gitu ya Pak. Berarti tujuan Bapak untuk menyatukan seluruh staf siswa untuk satu tujuan gitu ya Pak. Ya, baik. Tujuannya apa? Tujuannya mengantarkan cita-cita para siswa sesuai dengan yang mereka inginkan. Baik. Lalu Bapak, kan untuk mengantarkan sebuah cita-cita harus ada kedisiplinan dalam diri ya Pak. Bagaimana sih peran Bapak atau apa yang bakal Bapak lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan murid serta guru-guru di SMK Farmasi Puskesat ini Pak? Jadi tanpa kedisiplinan, suatu tujuan itu hampir nyaris hampir tidak bisa dicapai lah ya. Jadi disiplin itu adalah modal dasar dalam mencapai suatu tujuan. Nah, bagaimana untuk siswa ini menanamkan disiplin? Disiplin itu harus dimulai dari bangun tidur sebenarnya. Dari bangun tidur dia sudah tahu rencana saya hari ini sekolah atau kemana. Nah, dari bangun tidur sampai menjelang berangkat sekolah sampai nyampe ke sekolah, itu adalah tugas orang tua. Begitu menginjakan kakinya di pintu sekolah, itu sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Nah, bagaimana menanamkan disiplin? Atau kita membuat aturan setiap masuk sekolah kan harus ada apel pagi. Ya, salah satu kegiatan untuk menanamkan disiplin. Kemudian yang kedua, aspek fisiknya adalah di kelas atau di pintu sekolah ada namanya fingerprint. Nah, itu adalah untuk mendeteksi kapan masuk dan kapan keluar.
Jadi bagi siswa yang kurang disiplin, datang terlambat atau pulang lebih cepat akan terdetek di fingerprint. Nanti kita evaluasi setiap bulan berdasarkan laporan fingerprint. Kemudian yang ketiga, tentu saja penerapan disiplin oleh para guru dan staf. Nah, guru dan staf itu harus menjadi contoh, karena disiplin itu bisa dilaksanakan kalau ada contohnya. Nah, mudah-mudahan ini dengan 3 langkah ini kita bisa memulai mendisiplinkan para siswa. Sebenarnya banyak sekali langkahnya, cuman minimal 3 tadi harus sudah bisa dilaksanakan. Ya. Baik, berarti rencana-rencana Bapak ini memang sudah terstruktur untuk menjalankan kedisiplinan di sekolah ini ya Pak? Mulai dari siswa dan guru dan stafnya pastinya ya Pak, yang untuk contoh murid-murid. Tapi Bapak, kan kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ya Pak pastinya. Tindakan apa yang Bapak ambil ketika menangani murid atau guru yang melakukan kesalahan tertentu Pak? Ya. Namanya ada reward and punishment. Reward itu adalah penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Punishment adalah hukuman bagi yang melanggar aturan. Itu sudah ketentuan baku. Bagi yang berprestasi kita berikan reward, ya. Bagi yang melanggar disiplin atau melanggar tata tertib kita berikan punishment. Punishmentnya mulai dari hal yang sangat kecil. Misalkan datang terlambat. Apa yang harus dikerjakan pada saat datang terlambat bagi para siswa? Ya, pasti petugas atau piket akan menanyakan kenapa terlambat dan sebagainya. Kalau masuk akal tentu saja itu bisa dimaklum ya, tetapi kalau datang terlambat dan itu rutin, dia akan kena punishment. Yang sederhana adalah mengerjakan tugas yang ketinggalan pada saat hari itu dia tidak belajar. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia dia tidak hadir, ya punishmentnya dari pelajaran bahasa Indonesia. Atau misalkan pagi-pagi dia tidak apel, punishmentnya besok dia jadi petugas upacara, misalkan itu. Berakhir disiplin. Kemudian yang lain apa lagi? Yang lain yang berikutnya adalah dia dalam skala yang lebih besar bisa saja dikeluarkan dari sekolah kalau sudah pelanggaran yang sangat berat. Itu ya. Lalu berarti ada karakter yang ingin Bapak ciptakan pada setiap siswa di SMK Farmasi Puskesat ya Pak. Kira-kira karakter apa saja yang Bapak harapkan pada siswa agar menjadikan sekolah ini menjadi lebih bermutu dan pastinya setiap individunya juga semakin maju di kemudian harinya gitu Pak. Sesuai dengan kurikulum kita masih kurikulum merdeka ya. Jadi karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dalam profil pelajar Pancasila itu, para siswa itu dituntut selain memiliki kemampuan dari sisi akademik ya, para siswa juga harus dituntut untuk memiliki aspek spiritual, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Dan yang penting lagi adalah dia mampu memberikan kontribusi di dalam pembangunan bangsa ini dengan karakter dan disiplin yang berjiwa Pancasila. Nah, begitu ya sederhananya. Baik Bapak, berarti banyak harapan yang Bapak taruh kepada siswa-siswi SMK Farmasi Puskesat ini untuk menjadi generasi muda Indonesia yang pastinya ikut serta dalam pembangunan nasional ini. Baik, wah luar biasa ya obrolan kita hari ini bareng Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa jadi motivasi buat kita semua untuk terus belajar dan tentunya bersikap disiplin. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Dan buat teman-teman sekalian, teman-teman pendengar, makasih juga sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir. Saya Fadiana pamit undur diri. Sampai jumpa di fase-fase selanjutnya. Terima kasih Bapak. Tetap Tetap semangat. Semangat Ya, oke. Terima kasih.